Kalimat Bani Israel itu banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun terkadang mengait-ngaitkan umat ini dengan Bani Israel. Saya contohkan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan besar yang jumlahnya sangat banyak sekali untuk menggempur Hunain. Kemudian di tengah jalan para sahabat ini melewati satu pohon bidara, dan pohon bidara itu adalah pohon yang pernah mereka agung-agungkan di masa jahiliyah, sehingga kemudian mereka berhenti di sekitar pohon itu dan mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasul, jadikan untuk kami gantungan-gantungan pedang untuk tempat kami mencari berkah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu memiliki tempat khusus gantungan pedang dan diyakini membawa berkah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah dan mengatakan, "Qultum kama qalat Banu Israel li Musa." Kalian mengatakan seperti ucapan yang pernah diucapkan oleh Bani Israel terhadap nabinya Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan. Maka Musa alaihi salatu wassalam murka dan mengatakan, "Aja'alal alihata ilaha wahid, inna hadha la syai'un ujab." Maka kalian akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak dan meninggalkan Tuhan yang satu ini sesuatu yang sangat mengherankan. Dari kisah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengait-ngaitkan ucapan para sahabat Rasul dengan ucapan Bani Israel. Qultum kama qalat Banu Israel. Rasul menyebut kalimat Banu Israel. Kemudian juga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam peperangan bersama para sahabatnya, kemudian kehabisan bekal, sehingga akhirnya kemudian datanglah kepada seorang ajuz min ajuzil Yahudi, kepada seorang nenek dari nenek-nenek orang Yahudi di perbatasan kota Madinah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta untuk dijamu tamu. Maka dengan ramahnya wanita tua ini menjamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kehabisan bekal. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membalas kebaikannya, karena pantang bagi Nabi ketika seseorang berbuat baik untuk tidak berbuat baik yang sama dan lebih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Maka Rasul mengatakan, "Kalau seandainya aku pulang ke kota Madinah, kira-kira apa yang kau kehendaki wahai nenek?" Maka nenek ini tiba-tiba membicarakan soal dunia. "Saya ingin kambing supaya bisa menjaga saya ingin anjing supaya bisa menjaga kambing-kambingku. Saya ingin anak budak supaya bisa membantuku. Saya ingin unta supaya aku bisa ke sana kemari tanpa harus berjalan kaki," macam-macam. Maka melihat permintaan nenek ini yang cenderung mencintai dunia dibandingkan akhirat, maka Nabi mengatakan, "Lemahkah engkau wahai nenek untuk seperti nenek di zaman Bani Israel?" Maka Nabi SAW juga di sini mengait-kaitkan tentang kalimat Bani Israel. Lemahkah engkau nenek seperti nenek di zaman Bani Israel? Yang setelah kemudian menunjukkan kuburan Nabi Yusuf kepada Musa, maka nenek ini sebagai imbalannya meminta kepada Musa untuk dijadikan temannya di surga kelak. Dan Musa pun mengiyahkannya setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibrilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini maka Nabi SAW mengait-ngaitkan dengan umat ini dengan Bani Israel.
Sehingga kita ingin tahu siapa Bani Israel ini. Kenapa mempengaruhi sekali? Kisah-kisahnya dalam Al-Quranul Karim cukup banyak. Bahkan di surah Al-Baqarah itu begitu lengkap sekali tentang kisah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerita tentang Bani Israel, maka tidak lepas ceritanya daripada cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Secara singkat, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam hijrah dari Irak menuju Palestina, dan Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian mendapatkan jodoh dari Allah Azza wa Jal bernama Siti Sarah. Allah Subhanahu wa taala uji Ibrahim tidak punya keturunan. Lama dia tidak punya keturunan sampai sudah tua. Maka Sarah pun kemudian mengizinkan untuk supaya Ibrahim menikahi budaknya Hajar. Maka akhirnya Ibrahim alaihi salatu wassalam pun dikaruniai anak dari Hajar ini, seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Nah, ketika itu juga Sarah belum memiliki anak, karena Sarah ini punya anak, melahirkan Ishak ini setelah 13 tahun dari kelahiran Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi antara Ismail dan kelahiran Ishak itu jaraknya 13 tahun. Jadi Ibrahim sudah menginjak remaja baru kemudian Siti Sarah memiliki keturunan, kemudian diberi nama Ishak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun jadi jalur Ismail, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika terjadi cekcok kecemburuan yang berat dari Sarah kepada Hajar, dan tentu ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibrahim pun membawa Hajar dan juga putranya Ismail ke sebuah tempat yang jauh daripada Palestina, yang kemudian disebut dengan negeri Arab. Maka kemudian setelah Ismail alaihi salatu wassalam dan ibundanya Hajar diletakkan di tempat biwadin ghairi di zara'in, di sebuah lembah yang tanpa ada tanam-tanaman, manusia pun tidak ada ke situ, karena memang kering kelontang, tidak ada air. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah mengantarkan Hajar dan juga Ismail hanya meletakkan beberapa kurma, butir kurma, dan juga air untuk diminum. Tapi berapalah tahannya kurma dengan air itu? Lama-lama habis juga. Nah, ketika kemudian Ismail alaihi salatu wassalam ketika itu sangat kehausan karena masih bayi, maka Hajar pun kemudian berusaha untuk mencari sumber air. Larilah ke Bukit Safa, balik lagi ke Marwah, balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah, sampai 7 kali putaran yang kemudian belakangan menjadi sebuah syariat dalam manasik sa'i, baik ketika haji atau umrah. Itu karena perbuatannya Hajar, ibunda Ismail alaihi salatu wassalam, yang bolak-balik dari Safa ke Marwah mencari air. Sampai ketika sudah putus asa dan mengkhawatirkan putranya Ismail, maka Hajar pun kemudian pulang dan hendak melihat Ismail. Rupanya ada malaikat Jibril yang berbentuk manusia, kemudian menghentakkan kakinya persis di bawah kakinya Ismail. Tiba-tiba keluar Zamzam, dan itulah kisah Zamzam pertama keluar dari perut bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian setelah memiliki Zamzam, maka burung pun datang dari mana-mana, sehingga para musafir yang lewat di perbukitan atau di gurun pasir akan tahu bahwa di sana ada air karena banyak burung, ya. Akhirnya kemudian ada seorang atau ada kabilah dari suku Jurhum Yaman melintasi tempat di mana Ismail dan juga ibundanya hidup di situ. Akhirnya kemudian setelah singgah di tempat itu,
dan menawarkan, bagaimana kalau seandainya air kalian ditukar dengan barang-barang berharga kami atau makanan-makanan kami? Maka sepakatlah ulama Ismail. Akhirnya kemudian mereka pun mengambil minum dari Zam-Zam, dan sebagai imbalannya mereka memberikan sesuatu makanan kepada Ismail dan juga ibundanya Hajar alaihissalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kemudian Ismail alaihi salatu wassalam menginjak remaja, sampai kemudian ada peristiwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, sampai Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada anaknya, "Ya bunai inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi, dan dalam mimpi itu ayahmu menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Tapi Ismail alaihi salatu wassalam anak yang saleh, dia mengatakan, "Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan saja kalau itu perintah Allah Azza wa Jalla, dan engkau akan dapati diriku termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Ismail beranjak sudah remaja dan bisa diajak berdialog, diajak kerjasama, maka Ibrahim pun kemudian membangun Ka'bah bersama putranya Ismail sampai selesai, sampai akhirnya disyariatkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk mengundang manusia dari berbagai macam penjuru datang ke Ka'bah dan melaksanakan haji dan umrah. Dan itu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Sekali teriak, suaranya sampai ke ujung barat, timur, dan juga selatan serta utara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Ismail pun sudah dewasa dan sudah menikah dengan salah seorang wanita dari suku Jurhum, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mendatangi rumah istrinya dan ingin tahu seperti apa akhlak istrinya. Karena bagaimanapun Ibrahim seorang nabi. Akhirnya kemudian setelah berjumpa dengan istrinya, rupanya istrinya bakhil, selalu mengeluh. Akhirnya kemudian Ibrahim pun marah kepada istrinya Ismail dan mengatakan, kalau datang suamimu katakan, ghayyir atabata baik, ghayyir atabata baik, robahlah tangga menuju depan rumah. Akhirnya ketika Ismail datang, kemudian mengetahui bahwa ayahnya datang dan tidak diperlakukan dengan baik, dia pun marah. Kemudian kata Ismail, apa yang diwasiatkan ayahku untukku? Maka istrinya yang pertama mengatakan, ayahmu berwasiat kepadamu agar jangan merubah, hendaklah merubah pintu yang menuju tangga pintu yang menuju rumah depan. Kata Ismail alaihi salatu wassalam, itu ayahku, dan itulah ayah memberikan sebuah isyarat bahwa aku harus menceraikan diri. Maka diceraikanlah istri pertama Ismail. Kemudian perceraian Ismail ini terdengar di kabilah Jurhum ini sehingga membuat heboh orang-orang, karena bagaimanapun Ismail sangat berjasa dengan subur Zam-Zam. Akhirnya kemudian berita ini sampai kepada Al-Haris ibnu Al-Qidad, salah satu tokoh daripada tokoh-tokoh Jurhum, dan mengatakan sebaiknya Ismail menikah dengan salah satu putriku yang sangat salihah. Maka dari situlah maka Ismail menikah dengan salah satu putri daripada Al-Haris ibn Qidah, salah satu pembesar Jurhum, yang kemudian dari turunan wanita yang kedua inilah lahirlah anak-anak Ismail sampai kepada Adnan, dan lahirlah anak-anak Adnan sampai kepada Abdullah, dan Abdullah pun memiliki anak namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari jalur Ismail. Tetapi yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas adalah Bani Israel. Dari mana istilah ini? Lah, setelah kemudian 13 tahun Ismail lahir, maka lahirlah kemudian saudarinya yang kemudian diberi nama Ishak. Maka Ishak inilah putra Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ishak ibn Ibrahim. Nah, rupanya Ishak ini dia memiliki keturunan. Jadi istri Ishak ini ketika melahirkan rupanya kembar pula.
keluarlah yang pertama yang bernama Al-Is, kemudian tiba-tiba ada lagi kembarannya, kemudian diberi nama Yakub. Jadi anak yang pertama Ishak disebut Al-Is, anak kedua Ishak disebut Yakub. Lah Al-Is inilah yang disebut dengan Asfar, maka keturunannya Bani Asfar dari kalangan Romawi. Karena Al-Is ini adalah Abu Rum. Ya, semua Romawi nasabnya sampai kepada Al-Is ibn Ishak ibn Ibrahim. Ya. Tetapi kemudian adiknya lahir lagi, kemudian diberi nama Yakub karena Yakubu akhu, mengikuti saudaranya. Dikiranya sudah nggak ada, rupanya ada lagi. Akhirnya kemudian disebutlah atau disematkanlah kalimat Yakub bagi seorang nabi yang bernama Yakub alaihi salatu wassalam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Yakub inilah yang kemudian mendapatkan gelar Israil. Makanya Allah mengatakan kullu ta'amin kanat hilla li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Sesungguhnya semua makanan itu halal, boleh dimakan, illa li bani Israil, kecuali yang diharamkan oleh Israel itu sendiri. Maksud Israel di sini adalah Yakub alaihi salatu wassalam. Jadi nama lain daripada Yakub itu namanya Israel, dan Israel itu artinya abdun il, itu Allah. Jadi Israel itu artinya hamba Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian Nabi Yakub alaihi salatu wassalam dianugerahi banyak keturunan dari 4 wanita. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud 4 wanita itu, wanita yang pertama adalah Rahil ataupun Lia. Ada yang mengatakan Lia, kemudian setelah menikah dengan Lia, dia masih hidup, dia pun menikah lagi dengan Rahil. Dan di zaman itu dalam ajaran umat terdahulu, mencampurkan 2 bersaudara itu dibolehkan dalam poligami. Tapi setelah datang Islam tidak boleh untuk menggabungkan 2 saudari itu dalam poligami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penamaan Israel itu diambil dari kata lain daripada Ishak. Karena Israel itu bahasa Ibrani bukan bahasa Arab, namanya Abdullah. Maka resmilah kemudian Nabi Yakub diakui kenabiannya. Tapi tidaklah seorang nabi kecuali diuji oleh kaumnya. Termasuk Nabi Yakub, orang yang paling lembut saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kemudian Yakub tinggal di Palestina, kemudian menikah dengan 2 putri daripada Imran di daerah Haran, Irak, maka kemudian diboyong semua ke Palestina, dan disitulah beranak pinak, beranak cucu gitu ya, sampai akhirnya jumlahnya 12 anak. Termasuk di salah satunya adalah Nabi Allah Yusuf dan juga Binyamin yang satu ibu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisahnya ketika secara singkat saudara-saudaranya tidak suka dengan Yusuf. Akhirnya Yusuf pun disiasati dan dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian datang kafilah, ketika hendak mencari air di sumur itu rupanya dapat anak. Maka anak ini kemudian dibawa ke Mesir dan dijual, dan rupanya Allah takdirkan yang membeli adalah Imra'atu Aziz, wanita bangsawan Mesir, membeli budak itu yang kemudian merawat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun, artinya 10 tahun. Tentu ketampan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sangat menggoda, sehingga Zulaiha pun tunduk dengan Nabi Yusuf. Dia ingin sesekali melakukan hubungan dengan Nabi Yusuf, sehingga akhirnya memaksa Nabi Yusuf untuk melayani nafsunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga Yusuf alaihi salatu wassalam sehingga tidak sempat melakukan hal yang dilarang dalam semua syariat Islam. Semua syariat agama di luar daripada Islam yang kita kenal dengan perzinahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya setelah Yusuf kemudian dilaluinya sampai besar, sampai keluar masuk penjara, akhirnya mentakwilkan mimpi, dan belakangan mimpi raja pula ditakwilkan menjadi sebuah kenyataan, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam semakin memiliki kedudukan di kota Mesir. Makanya kemudian dia bisa memboyong keluarganya ke Mesir, yang kemudian dari 12
putra Yakub ini melahirkan anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit sampai ke melahirkan kabilah, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemudian mereka tinggal beranak pinak di Mesir dari 12 kabilah ini, 12 putra Yakub ini, maka dari sini disematkan kalimat Bani Israel, bahwa mereka adalah keturunan daripada Israel, Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam. Dari sinilah maka kenapa kemudian muncul di dalam Al-Quranul Karim kalimat Bani Israel. Ini di antara kisah sekelumit tentang kisah Bani Israel, bagaimana tentang beberapa kisah yang menarik di kalangan Bani Israel seperti Baqarah Bani Israel, kemudian juga macam-macam banyak sekali cerita dalam Al-Quran yang tidak mungkin saya ceritakan kepada Anda sekalian karena juga waktu yang sangat pendek, tidak terlalu panjang. Maka untuk kajian di pagi hari ini mengenal tentang silsilah Bani Israel kita cukupkan sampai di sini, dan saya membuka tanya jawab kepada para pendengar dan juga para pemirsa. Silahkan yang ingin bertanya, kami tunggu pertanyaannya. Wallahu a'lam. Baik, di sini sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kenapa saya selalu mimpi siksa kubur dan sering diperlihatkan neraka jahanam? Sangat nyata dan jelas, berwarna merah menyala dengan api yang sangat besar dan menyala-nyala. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mimpi ini bukan sebuah sandaran dalam hidup dan kehidupan manusia, tapi terkadang mimpi juga bisa menjadi alamat orang terkena sihir, dan juga bisa menjadi alamat orang akan mendapatkan rezeki ataupun hidayah. Ya. Seperti umpamanya orang yang dalam mimpinya melihat simbol-simbol syaitan, ular, kalajengking, atau makhluk-makhluk yang menakutkan, maka Anda ini sedang terkena sihir, kesurupan. Ya. Tapi ada juga mungkin beberapa mimpi itu yang mengisyaratkan bahwa Anda akan mendapatkan hoki dan keberuntungan, atau mungkin Anda akan mendapatkan hidayah dari mimpi itu. Seperti umpamanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia pernah bermimpi. Dalam mimpinya datang dua malaikat mengapit Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuju neraka. Maka Abdullah bin Umar melihat bagaimana neraka yang menyala-nyala itu. Kemudian ketika Abdullah bin Umar melihat bagaimana siksaan neraka, dan dia pun saat melihatnya senantiasa isti'adzah kepada Allah dan berlindung dari api neraka, maka malaikat yang membawanya mengatakan, engkau tidak termasuk penghuni neraka, tenang saja. Akhirnya kemudian dibawa balik dan terbangunlah Abdullah bin Umar. Akhirnya kemudian mimpi ini dikisahkan kepada Hafsah, dan Hafsah ini adalah saudarinya, dan dia juga istri Nabi SAW. Maka Hafsah menceritakan ini kepada Nabi SAW. Kata Nabi, ni'mar rajul Abdullah lau kana yusalli minal lail. Sebaik-baik anak muda adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, kalau dia mau menghidupkan salat malam. Akhirnya kemudian sejak Rasul mengatakan seperti itu, dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai wafat. Ya, boleh jadi mungkin mimpi yang Anda lakukan ini sebuah signal, sudah sinyal gitu ya, agar Anda bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin istiqomah, karena Anda diperlihatkan sesuatu yang mengerikan, azab kubur dan api neraka. Mudah-mudahan mimpi itu juga bisa menjadikan pembimbing Anda semakin sadar lagi, semakin baik lagi, dan semakin bertakwa lagi. Walaupun sekali lagi mimpi itu bukan sebuah sandaran, karena sandaran itu jelas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi minimalnya kita bisa memetik mimpi itu, dan mudah-mudahan mimpi itu adalah salah satu jalan membawa
hidayah kepada antum yang bermimpi. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di luar tema ya, bagaimana jika mantan tidak pernah silaturahim ke rumah mertuanya, sehingga anak-anak pun susah diajak ke rumah kakek neneknya? Apakah perlu dinasihati atau dibiarkan saja karena nasihat sudah tidak didengar? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya, wallahu alam. Yang saya paham mungkin ini dua orang ini sudah bercerai, kemudian suaminya tidak pernah datang lagi menjenguk anak-anaknya, mungkin kurang lebih seperti itu. Akhirnya anak-anaknya juga malas untuk timbal balik menjenguk kakek nenek daripada bapaknya, mungkin begitu ya. Ya sudah, alhamdulillah. Walaupun suami istri sudah bercerai, tetapi kalau punya anak-anak berarti hubungan masih baik. Maksudnya masih ada keterikatan dengan anak-anak. Istri bisa jadi mantan, tetapi anak-anak tidak bisa jadi mantan. Suami bisa jadi mantan, tapi anak-anak tidak bisa jadi mantan. Karena anak-anak itu ada hubung kait dengan biologis, dengan darah kita. Maka sebaiknya ayah harus bertanggung jawab. Walaupun sudah tidak menikah dan sudah bercerai, tetap dia bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya, memberikan pendidikan anak-anaknya, termasuk juga mendatangi anak-anaknya, menciumnya, memeluknya kalau dia masih kecil, membimbingnya, dan begitu seterusnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Dan tidak mengapa kalau seandainya Anda sudah bercerai pun silaturahim kepada mantan mertua, ya, apalagi anak-anak Anda ada di situ, maka apa salahnya? Ya. Tapi juga seorang istri, kalaupun Allah takdirkan memang mantan suami tidak pernah datang, bukan berarti mengajarkan kepada anak-anak untuk dibalas dengan balasan yang sama. Tidak boleh. Bagaimanapun balasan keburukan dengan dibalas kebaikan itu jauh lebih baik dibandingkan membalas dengan keburukan yang sama atau lebih. Ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Saya kira pembahasan di pagi hari ini, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan tentang silsilah mengenal Bani Israel berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi